karena topiknya memasuki musim tanam porang, maka ada hal-hal lain ya sebenarnya ada di materi sebelumnya atau materi ke depan. Jadi mohon kita fokus kepada materi posisi sekarang. Persiapan apa saja yang harus dilakukan untuk persiapan tanam, baik pemula maupun baru, atau yang baru rencana atau angan-angan belum dapat kur. Ini kan masalah ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, slide 2 tolong sesuai materi porang. Saya memantau di banyak daerah Bapak Ibu sekalian dan perkembangannya luar biasa. Ini slide 2. Bapak Menteri kemarin di Pangkep nanam porang juga. Saya dampingi beliau nanam porang. Jadi targetnya 1.000 hektar. Lokasinya daerah-daerah yang kayak pegunungan, tanah kering. Hasilnya yang sudah ada juga bagus, meningkatkan pendapatan petani lah. Jadi lahan-lahannya dilakukan penanaman itu bisa tumpang sari dan seterusnya. Nah, terkait gambaran umum porang, Bapak Ibu sekalian, nanti ahlinya semua lebih umum saja sebagai pengantar. Benih yang tersedia saat ini mau bisa bijinya dari umbi, dari katak, kultur jaringan. Kultur jaringan ada ya beberapa ini menyiapkan teknologi sehingga diperoleh bibit kultur jaringan. Kelebihan kultur jaringan ini adalah tanamannya sudah 3-4 daun, relatif seragam, jadi kepastian hidup atau tumbuhnya bisa terjamin, Pak Alek ya. Ya betul Pak. Nah begitu, dan tersedialah di banyak, nanti silakan yang berminat pakai teknologi kultur jaringan karena sudah di wadah itu dalam polybag. Kemudian untuk yang katak tolong teliti sebelum membeli, hati-hati para yang baru, harga bervariasi tergantung diameter, ukuran dan kualitas. Kemarin saya di daerah Jawa Timur 200-an ribu lah, diameter berapa, 3 cm sekitar itu. Ada yang murah 150, bahkan ada yang 100 ribu. Tapi jangan beli yang 500 ribu, 400 ribu lah kalau beli bibit katak, mahal nanti. Masih banyak di daerah-daerah yang menyiapkan benihnya secara cukup. Saya hitung-hitung kalkulasi benih tidak ada kendala untuk masuk tanam di musim hujan nanti. Itu mengenai benih baik umbi, katak maupun kultur jaringan tersedia. Nah kalau spora dari biji silahkan lah, ini agak perlu Pak Edi nanti mengajarkan ya Pak Prof. Kemudian bagaimana budidayanya sama semua, ada ya beberapa lokasi itu monokultur. Tidak di tumpang sari, tidak di tanaman selak. Kalau tanaman selak bisa macam-macam, sebelahnya ada singkong, sebelahnya ada pisang, ada jagung, ada di bawah tanaman hutan, jati dan lain sebagainya, banyak sekali. Ketinggian itu ada di layar sebelah kiri. Yang ideal 500-600, bisa 100 juga tumbuh. Tanah harus diolah, bibit porang jangan ditanam terlalu dalam, jaraknya tidak terlalu rapat, kecuali yang tumbuh secara alami di hutan itu di daerah Jawa Timur nggak bisa dihitung kerapatannya, karena kalau nanti sudah musim hujan nggak kelihatan, itu kita mau lewat juga susah. Kalau di foto ini masih kelihatan, ini bisa dilewat ini. Kemudian pupuk, banyak daerah Bapak sekalian ini penting dikasih sekam sama pupuk organik. Kenapa? Pertumbuhannya bisa cepat, begitu. Pertumbuhannya bisa cepat, bagus, pakai sekam. Panen pertama kali umur 2 tahun, jadi sabar. Dan kelebihan porang ini kan nggak dijual-jual, nggak apa-apa, nggak buru-buru. Kalau argumeternya, dompetnya cukup, ditanam di dalam tanah juga semakin besar apabila dalam naungan. Kalau dalam terbuka kadang juga ada kerusakan di situ. Produksi rata-rata berapa? Ada yang 10, tapi ada yang 20, ada yang 15, silakan per hektarnya, tergantung kerapatan tanam. Mau 20.000 batang per hektar atau 30, bahkan ada yang 40. Ada yang sampai susun-susun juga.
ada yang ukuran kecil, besar, apa campur aduk, nano-nano. Nah, kita nanti Pak Prof beri pilihan mana teknologi dan teknik penanaman yang pas, ideal, sehingga pertumbuhan bisa optimum. Ini yang dibutuhkan persiapan tanam nanti saat hujan. Kalau tadi Pak Raja menyiapkan, akan silakan, beberapa daerah sudah mulai siap-siap, tapi saya menggunakan data NOAA sama BMKG, hujan nanti akan mulai rata bulan Oktober, November, September, tapi di Jawa sudah mulai ini, bulan Oktober sudah mulai, tapi di November sudah merata. Nah, terutama di sebelah utara Katulistiwa, memang sudah banyak air, masih ada hujan. Bahkan Jawa Barat kemarin tadi malam, sekarang juga hujan, dan tanaman padi pada roboh. Tadi saya ke Bekasi, barusan saya dari Menteri panen padi dan ngecek stok beras di penggilingan dan melihat standing crop fase vegetatif tanaman padi. Besok pagi-pagi mau ke Bandung ini panen padi juga di sana sama Pak Menteri, ngecek bahwa di saat pandemi petani tidak pernah berhenti kerja. Nah, kita juga nggak pernah berhenti kerja. Silahkan mereka pada di rumah, petani tetap di sawah. Kandungan glukomanan apa nggak usah saya ceritakan, sebelah kanan yang mau diet saya silakan, cuma saya intinya begitu, tolong kasih tahu ke publik, ini penting, bahwa orang bikin awet muda, ya kan, anti aging. Nah, ketiga, step pertama apa? Ini untuk membersihkan komedo-komedo di muka jadi mengkilat bersih karena saking kaya seratnya, sehingga nanti awet muda. Jadi nggak bisa langsung menggunakan porang langsung awet muda, kok nggak muda-muda. Padahal karena sangat bagusnya untuk kosmetik begitu ya. Sampai manfaat yang lain, mau langsing, mau yang apa itu, yang gulanya supaya rendah, sembeli dan seterusnya, banyak lah. Slide berikutnya. Slide 3, ada nggak? Saya gunakan slide ini sistematis dan bisa dipahami dan bisa dipakai nanti untuk bahan, karena pada bertanya ini materinya mana. Slide ketiga, bagaimana persiapannya, sebarannya Bapak sekalian, ternyata tumbuh sekarang dari Aceh ke timur ini, pertanaman porang, tolong slide 3. Nah, itu yang terjadi apa Bapak sekalian, sekarang di Sumatera dan bangun pabrik. Di Aceh Timur kemarin saya, Pak, saya persiapan pabrik, investornya udah komunikasi saya. Di Solo juga sudah siap, udah mau running, ini sebentar lagi. Di daerah Sulawesi juga begitu. Jadi kuncinya adalah produksi supaya mengalir ke hilirisasi, minimal ya chip. Naik kelas tingkat 2 ya tepung. Nah, kalau mau naik kelas lagi lebih tinggi ya keluarlah shirataki, kemudian beras porang, kemudian untuk apa itu sose, es krim, semuanya serba porang. Nah, ini mari bersama-sama, Pak Alex juga tolong bantu saya industri hilirnya supaya tumbuh bareng-bareng. Pak Utomo Kajo mohon dari Kadin, mari duduk bareng, hilirnya ini kita mainkan, pasar kita terobos baik dalam dan luar negeri, termasuk sekarang sudah alhamdulillah mulai terbuka. Di kemarin teman-teman yang di Sulawesi udah masuk Eropa sekitar nambah 100 ton lah, lumayan lah beberapa ini, dan mungkin angka pastinya bisa lebih tinggi. Bisa minta tolong HP jenengan Pak, jarang HP, lewat media aja, ini nanti tolong chatting, tolong semua Bapak sekalian. Nah, bagaimana persiapan budidaya porang, mulai dari penyiapan lahan, yaitu ada ukuran-ukuran jarak tanam, lubangnya sebelum tanam ditutup lapisan tanah, bahan organik, dan seterusnya. Kemudian bagaimana jangan dianggap enteng nanam porang, ada juga ternyata yang gagal, nggak berhasil. Jadi hati-hati, teliti, karena modal 60-80 juta ini hektarnya. Jadi
supaya dicermati, teliti, jangan sampai gagal sayang. Kuncinya ada di penyiapan di layar ini, lahannya, benihnya, bagaimana nanam, jaraknya, pemeliharaan hingga ke panen dengan baik. Mudah-mudahan banyak daerah akan mulai di bulan Oktober, November, sebagian September silahkan masuk untuk nanam. Nah, sebarannya forum silakan juga menginformasikan Pak Raja mau nanam berapa ribu hektar gitu, kita data juga. Posisi sekarang udah mendekati 53.000 hektar se-Indonesia. Nanti bulan Oktober booming, saya hitung lagi perkembangannya. Tapi rutin kami monitor setiap seminggu, 2 minggu, kami monitor seluruh Indonesia mana yang akan tanam, karena ini terkaitan dengan panennya nanti. Estimasi panen depan, tahun depan, dan berapa estimasi tahun depannya lagi. Ini menyiapkan hilirnya. Seperti yang lalu Pak Raya, jangan nanam sendiri-sendiri, mari kita konsolidasikan, bermitra, bareng-bareng. Tolong direktur saya yang nangani AKB sama direktur pengolahan, nanti bank-bank kita kumpulkan, para petani yang mau ngajukan bareng dengan off-takernya, mengajukan KUR, kita fasilitasi. Mulai kedua belah pihak yang punya KUR dan yang membutuhkan KUR bunga 6% di bawah 50 juta. Kalau mau di atas 50 juta sampai 500, bunga tetap 6%, tapi pakai agunan. Di bawah 50 juta tanpa agunan. Nah, kalau ada beberapa daerah kesulitan kok harus agunan, kasih tahu kami. Nah, lewat chatting ini juga boleh, atau WA, telepon, atau lewat medsos, kami tindak lanjuti, atau lewat teman-teman semua. Jadi tolong petani menginformasikan dan bersatu dalam skala kawasan ekonomi yang visible, 500 hektar, 1000 hektar, menyiapkan industrinya. Silakan mau bikin industri sendiri, atau nggak sanggup bermitra dengan industri yang ada, atau yang mau bangun, dan sekalian eksportirnya. Jadi sehingga ada jaminan pasar, jaminan harga. Banyak nanya, pemerintah enak saja nyuruh-nyuruh, nggak ngasih contoh loh. Kami ngasih contoh ini, beberapa daerah kami mitrakan, kami fasilitasi bank, dan seterusnya. Jadi informasi duduk bareng di forum ini sangat menarik. Mari saya ajak bareng-bareng. Ingatkan, saya ingat nih, di forum ini komoditas komersial, market oriented. Artinya apa? Pemerintah memberikan fasilitasnya, tidak membantu private good. Karena ini sudah market oriented, mekanisme pasar jalan, kami menyiapkan sistem perbaniannya, memfasilitasi kurnya kita jembatani, menjembatani hilirisasi pasarnya. Itulah tugas-tugas pemerintah. Tapi pemerintah nggak akan ikut nanam yang banyak. Karena apa? Lah udah maniak semua kok ini di sini. Jadi Pak Raja tolong di judulnya ini, mari kita maniak porang gitu, sepakat sama Pak Alek dan Pak Ibu, Pak Kajo. Sepakat, demikian Pak. Yang dapat saya sampaikan. Silakan dilanjut. Saya Manto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.